Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita masuk di bab drama. Jadi kita lihat dulu tentang apa itu drama. Drama itu artinya perbuatan atau tindakan. Drama juga diartikan sebagai bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakuan dan dialog. Jadi melalui perlakuan dan dialog. Drama merupakan kisah kehidupan dalam dialog dan lakuan tokoh yang berisi konflik. Ada konflik di dalamnya, ada tokoh. Kemudian drama terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Susunan bagian-bagian dalam drama disebut dengan alur. Drama merupakan karya fiksi yang dinyatakan dalam bentuk dialog. Karena dialog itu berarti dua orang atau lebih ya melakukan percakapan. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang tersaji di dalamnya hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Nah, bagaimana dengan struktur drama? Struktur drama itu terdiri dari yang pertama adalah prolog. Nah, kita harus tahu apa prolog. Prolog itu sebelum masuk ke dramanya atau dialognya, maka ada prolog di atasnya, awalannya. Jadi biasa disebut juga dengan pengantar. Nah, pengantar naskah yang isinya satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang. Jadi pendapat siapa? Pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. Atau bisa diartikan prolog itu pendahuluan. Jadi peristiwa pendahuluan sebelum adanya dialog, maka ada peristiwa pendahuluan. Apa fungsi dari prolog? Fungsinya adalah untuk menerangkan dan membeberkan situasi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam dialognya itu situasinya dibeberkan sementara agar orang itu tertarik itu sebelum melihat dramanya. Nah, prolog itu bertujuan untuk membangkitkan minat pembaca. Nah, supaya pembaca tertarik itu ya. Jadi karena menarik. Karena ada prolog itu kan seperti kayak sales. Jadi yang pertama itu kita ngomong. Jika dalam kemudian untuk membangkitkan minat pembaca terhadap isi dalam sebuah tulisan atau novel, itu kalau novel. Tetapi kalau drama, maka yang dibangkitkan itu adalah minat penontonnya. Nah, penontonnya itu supaya tertarik sebelum dia melihat secara langsung dramanya. Nah, oleh karena itu biasanya di dalam sebuah drama, prolog itu sering berisi sinopsis lakon. Jadi lakonnya itu seperti apa digambarkan secara umum, kemudian dikenalkan para tokohnya secara singkat, serta konflik-konflik yang akan terjadi di dalam cerita tersebut, tapi secara singkat, jadi tidak detail. Nah, yang kedua adalah kita masuk di dialog. Nah, apa itu dialog? Nah, kita bisa melihat dialog itu bagian intinya ya, bagian inti dari dramanya. Jadi ketika kita melakukan dialog itu kan percakapan dua orang atau lebih. Nah, kalau dialog itu inti dramanya itu ada di dialognya. Nah, dialog itu adalah sebuah percakapan yang dilakukan dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Nah, dalam karya sastra tulisan atau menulis fiksi ya, dialog itu memiliki banyak fungsi. Nah, selain untuk menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya, dialog itu juga bisa memunculkan karakter dari masing-masing tokoh. Dialog itu bisa memunculkan perbedaan budaya dari masing-masing tokoh. Jadi misalnya dengan dialek atau bahasa percakapan yang berbeda logat. Ketika di dalam dialog itu muncul tokoh yang berlogatkan Jawa, maka orang sudah mengenal, oh ini orang Jawa, jadi memperkenalkan bahasa. Tetapi juga sebagai gambaran setting ya, penggambaran tentang setting atau latar pada sebuah cerita. Ketika orang berdialog itu memakai bahasa Jawa, maka pasti latar atau tempatnya itu adalah di belakang mungkin ada rumah joglo atau rumah-rumah Jawa dan seterusnya. Itu adalah dialog. Nah, yang terakhir adalah epilog. Kalau ada prolog, itu pasti ada
epilog. Nah, apa epilog? Kita coba bahwa epilog itu adalah kalau ada awalan pasti ada akhiran. Jadi epilog itu kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Nah, epilog itu umumnya berisi mengenai amanat atau pesan ya, pesan atau mungkin kesimpulan dan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut. Epilog merupakan bagian penutup pada karya sastra penting sebagai bekal bagi pembaca atau penonton agar mampu menarik atau mengambil hikmah dari konflik-konflik dalam cerita serta penyelesaiannya, dan biasanya akan muncul kalimat bijak dalam dialog tersebut. Jadi seperti menyimpulkan, memberikan nasihat, memberikan amanat, seperti orang berceramah terakhir itu ya. Jadi disimpulkan dengan memberikan amanat atau saran-saran atau kesan-kesan dan seterusnya. Nah, yang paling penting adalah kita bicara masalah dialog atau intinya, inti dari sebuah drama itu di dialognya. Dialog itu ada strukturnya, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, orientasi itu di babak pertama, artinya adegan yang awal, orientasi pengenalan. Jadi mengenalkan tokoh pertama, tokoh-tokohnya itu dikenalkan lewat orientasi. Kemudian ada komplikasi naik, di situ ada masalah muncul sampai pada klimaksnya. Nah, ketika klimaks itu masalahnya sudah memuncak, ada pelarian turun, pelarian dan muncullah resolusi, atau di babak ketiga namanya juga penyelesaian atau resolusi itu babak terakhir, penyelesaian, babak menyimpulkan bahwa sebenarnya ternyata lakonnya menang dan musuhnya kalah dan bagaimana, seperti apa. Nah, itu di resolusi. Nah, setiap orientasi, komplikasi, dan resolusi kalau di dalam drama pasti mengandung adegan. Jadi adegannya orientasi seperti apa, komplikasi itu seperti apa, dan resolusi itu seperti apa. Nah, kemudian drama itu memiliki ciri-ciri kebahasaan yang khusus. Untuk menulis atau mengkonsep ya naskah drama itu kita butuh kosakata percakapan, bisa kata aduh, sih, ya, kan, dan seterusnya. Kemudian ada konjungsi kronologi atau urutan waktu, dan kemudian akhirnya, lalu, setelah itu, dan seterusnya. Ada kata kerja yang dipakai berupa apa? Berupa perilaku menulis, makan, jadi perilaku, atau berupa gambaran pikiran atau perasaan senang, sedih, dan seterusnya. Dan kata sifat itu menggambarkan sifat tokoh. Sifatnya apa? Periang, pemarah, dan seterusnya, tempat, suasana, dan seterusnya. Nah, ketika kita membuat konsep tadi, kita membuat konsep dengan ciri khas kebahasaan yang khusus tadi, kemudian kita demonstrasikan atau mendemonstrasikan drama melalui apa? Nah, pertama kita membaca dan memahami dulu teks drama yang kita buat secara konsep tadi. Nah, kita memahami, kita membaca, lalu kita menghayati watak dan penampilan tokoh. Menghayati watak dan penampilan tokoh artinya apa? Kalau kita memerankan watak atau tokoh tersebut, bagaimana kita harus melakukan? Bagaimana kita menjadi watak seorang pencuri misalnya, seorang putri, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah setelah kita menghayati, demonstrasikan dialog itu tidak di atas panggung dan dengan gestur yang baik. Gestur itu adalah gaya tubuh. Jadi perilaku tubuh. Mendemonstrasikan berdialog dengan tokoh-tokoh yang lain, antar tokoh yang satu dan tokoh yang lain melakukan dialog dengan memakai gestur yang cocok atau yang pas. Nah, untuk menulis naskah drama itu sekurang-kurangnya kita menggunakan 3 sumber, yakni dari karya yang sudah ada seperti dongeng, cerpen, ataupun novel. Kalian bisa menulis naskah drama itu misalnya dari cerpen, misalnya dari Bawang Putih, Bawang Merah, Bawang Putih. Nah, Bawang Merah, Bawang Putih itu kita buat drama, kita buat naskah drama dari cerita tersebut, atau mungkin dari karya-karya yang lain. Sumber yang lain bisa dari imajinasi kita. Jadi kita mau mengarang, aku punya imajinasi, aku mau mengarang tentang ini, nah ditulis, dikonsep dulu, baru dibuat naskah dramanya. Nah, kemudian yang terakhir bisa dari pengalaman sendiri atau orang lain. Jadi kamu punya pengalaman hidup seperti apa, kemudian kita karyakan melalui drama, kita tulis. Nah, itu bisa. Mementaskan drama itu berarti mengaktualisasikan segala yang terdapat dalam naskah drama ke
ke dalam lakon drama di atas pentas. Nah, jadi ketika kita mementaskan drama itu artinya kita mengaktualisasikan apa yang ada di dalam naskah yang kita tulis tadi, kemudian kita diaktualisasikan melalui pentas dalam lakon-lakon yang sudah dicerita di dalam cerita, ditulis di dalam cerita. Aktivitas yang menonjol dalam memerankan drama itu pastilah dialog antar tokoh. Dialog antar tokoh itu berarti antara tokoh yang satu dan tokoh yang lain itu berdialog. Nah, sementara itu kalau kita bisa juga memerankan drama itu ada monolog di situ. Monolog itu artinya apa? Monolog itu percakapan yang dilakukan oleh tokoh tunggal. Jadi dirinya sendiri itu berbicara. Monolog itu bisa dalam bentuk percakapan dengan dirinya sendiri, bisa dirinya sendiri dengan cermin, atau mungkin percakapan yang berbunyi di dalam diri sendiri atau dalam hati. Nah, itu monolog. Dan serta kemudian ekspresi mimik. Ekspresi mimik itu artinya wajah. Jadi bagaimana mengekspresikan orang yang sedih, bagaimana mengekspresikan orang yang gembira, dan seterusnya. Lalu ada gerak anggota badan atau gestur tadi ya. Gerak anggota badan atau gestur itu bagaimana memukul orang dengan marah itu seperti apa. Nah, ada karakter yang dibangun di situ. Kemudian ada perpindahan letak pemain. Jadi kadang-kadang pemain itu kan kalau di dalam drama atau di dalam panggung kita tidak boleh membelakangi penonton atau kamera. Maka kita atur bagaimana tata letak itu supaya bagus dan menarik. Nah, demikian dari saya tentang drama. Kalau ada pertanyaan silakan lapri saya, dicatat jangan lupa, yang penting dicatat, kemudian dipahami, yang tidak ngerti tanya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.